Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di Gerbang Horor Raga Sukma. Saya harus minta maaf karena di episode sebelumnya itu terjadi kayak kesalahan teknis saat recording yang membuat beberapa suara itu ini hilang. Jadi kayak mungkin ketutup gitu waktu saat recordingnya ya. Nah sekarang saya usahakan untuk tidak terjadi lagi. Sembari teman-teman menyimak proses pembuatan webtoon Kemala, saya akan bercerita sedikit mengenai pengalaman misteri yang dialami oleh salah seorang teman saya yang diceritakan pada saya pada tahun 2016 atau 15 saya lupa. Settingnya di Jogja. Jadi saya ucapkan dulu sebelum mulai, saya ucapkan dulu terima kasih banyak-banyak kepada teman-teman yang sudah mengikuti webtoon Kemala dan sudah membantu menyebarkan ya, terutama share gitu. Supaya yang baca lebih banyak lagi gitu. Karena webtoon Kemala banyak yang bilang underrated, kurang hype lah, mungkin karena warnanya hitam putih mungkin, atau ya berbagai macam alasan. Saya berharap dengan teman-teman berkunjung ke sini mendengarkan ini dan mengetahui message ini, tolong bantu sebarkan. Nggak nge-love, nggak komen, nggak apa-apa lah, yang penting disebarin biar pada tahu. Oke, saya langsung mulai saja ke ceritanya. Ini adalah pengalaman teman saya diceritain aja nih sebetulnya oleh Eko namanya. Teman saya Eko 1 tahun di atas saya. Dia berkuliah di salah satu universitas di Yogyakarta, dan ini adalah pengalaman yang ia alami ketika bergabung di sebuah klub mahasiswa yang berfokus pada pengamatan burung, ornitologi club namanya. Ini mungkin kalau yang berasal dari kampus yang sama mungkin akan tahu ini di kampus mana. Saya tidak akan sebutin lah nama kampusnya. Ini Eko waktu itu jadi begini. Salah satu kegiatan di ornitologi club itu adalah melakukan pengamatan burung dan mencatat endemik burung yang ada di satu wilayah tertentu. Jadi kayak ada range wilayahnya, nanti dicatat populasi burungnya, endemiknya jenis burung apa saja, jumlahnya berapa. Dari perkiraan itu nanti akan ditentukan mungkin kayak semacam kesehatan populasinya. Jadi ini populasinya sehat apa enggak sih sebetulnya, kayak gitu. Nah itu salah satunya, dan salah duanya itu pada saat peristiwa yang akan saya ceritakan ini terjadi, itu kegiatan ornitologi klubnya itu sedang melakukan pengamatan migrasi burung elang. Itu antara bulan September sampai November kalau tidak salah. Saya tidak paham, saya tidak ikut ya, saya nggak ngerti tentang kegiatan mereka ornitologi klub pengamatan burung migrasi ini. Saya juga nggak ngerti apakah juga tadi untuk menentukan daya dukung populasinya atau segala macam, saya kurang tahu. Dan waktu itu Eko itu bareng sama teman satu klub mahasiswanya itu berangkat ke lereng Gunung Merapi. Ini di Jogja ya settingnya. Mereka berangkat itu sebetulnya pagi, tapi karena daya jelajahnya itu luas, kegiatannya itu berlangsung sampai sore. Dan peristiwa yang akan saya ceritakan adalah peristiwa ketika selepas zuhur. Orang yang terlibat itu ada Eko yang bercerita pengalaman ini kepada saya. Ini mahasiswa mungkin tingkat 3, tingkat 2 saya lupa. Terus ada Wahyu, itu temannya dia. Ada Abror, siapa lagi? Nurul, yang perempuan Nurul, satu-satunya perempuan. Terus ada Erik, ada Lutfi, ada 6 orang. Jadi Eko ini salah satu mungkin boleh dibilang leadernya lah. Mereka ceritanya udah berangkat nih dari kampus, udah melakukan pengamatan burung, ya acaranya itu dari pagi, terus lanjut gitu. Jadi pengamatan burung di wilayah lereng di bagian kaki gunung ya. Nah terus ngaso dulu, break zuhur, lalu berangkat lagi. Nah pada saat mereka mau naik itu hujan, gerimis lah kira-kira. Jadi gerimis. Nah terus seperti sebelumnya, jadi peristiwa sebelum zuhur itu mereka membagi jadi 2 tim. Jadi yang pertama itu saya lupa kombinasinya segimana, tapi pas
yang kedua itu dibagi jadi 2 tim. Yang pertama mungkin kayak 3 tim apa berapa ya. Jadi menentukan populasi yang ada di bawah, lalu naik lagi mereka. Jadi naik lagi, agak naik gitu ya, mencari, menjelajah populasi burung yang ada di lereng bagian atas kayak gitu. Jadi kayak hutan gitu, masuk hutan tapi semi terbuka gitu. Hutan udah semi terbuka karena udah mau masuk jalur pendakian. Mungkin yang sudah pernah naik ke Merapi akan paham ya, karena gini, kalau kita mendaki Merapi itu kita ngelihat Sumbing itu Merbabu itu indah. Jadi Merapi itu gersang, Merbabu itu hijau. Tapi kalau kita mendaki Merbabu ngelihat Merapi ya kering gitu. Jadi kayak lihat-lihatan gitu. Nah, hutan yang ada di Merapi itu kayak di bagian bawah doang. Nanti baru naik sedikit udah mulai terbuka. Akhirnya dibagi jadi 2 tim tuh. Eko, Wahyu sama Abror bertiga naik. Erik, Nurul sama Lutfi itu misah jalur gitu. Tapi mereka pakai handy talkie, udah bawa teropong, dan waktu itu ini ngomongin tahun 2016 ya. Kamera digital yang kotak gitu, yang ngeblitz itu, yang nggak enak lah. Kalau sekarang kan udah ada SLR ya, kayaknya anak SMA juga pada punya. Zaman dulu itu mewah sekali punya DSLR. Itu masih ya kamera digital mure-mure lah istilahnya. Berangkatlah mereka ketika suasana sudah mulai menggelap dan turun hujan. Ketika mau naik sebetulnya udah ada warning nih dari ranger setempat. Mungkin ranger saya kurang tahu, tapi kayak diingetin, Mas, turunnya jangan lewat dari jam 3 karena belerang, udah gitu dong alasannya. Jadi katanya ada belerang di atas gitu. Ini sebenarnya mereka bingung karena dari dulu juga kita biasa-biasa aja gitu. Udah, ini bukan kegiatan yang pertama ya, ini udah sering gitu. Akhirnya naik, ini nggak sampai puncak ya, jadi pengamatannya cuma di lereng. Akhirnya nyebarlah 2 tim itu, ya oke, disetujui siapa gitu. Berangkatlah mereka pisah. Di perjalanan tidak ada apa-apa seperti sebelumnya, seperti peristiwa zuhur tadi. Sebelum zuhur ya biasa aja mengamati burung. Pengamatan burung elang itu nyatetin nemu berapa burung segala macam, motret gitu. Mereka melewati daerah jelajah yang berbeda dengan yang tadi. Misalnya si Eko and the Gang ke kanan, katakanlah Erik sama teman-temannya ke kiri gitu. Misal yang tidak dinyana itu adalah kabut. Itu di luar dugaan. Karena apa? Ya buat apa gitu? Kalau udah kabut mau lihat apa gitu? Kan nggak kelihatan gitu. Jadi hanya ngeliatin di kejauhan mana elangnya gitu. Sementara ini kan ngomongin klub mahasiswa yang boleh dibilang peralatannya tidak sekomplit kalau pengamat profesional ya. Jadi cuma pokoknya teropong 1 katakanlah dalam 1 tim. Mereka nanjak. Eko itu pegang handy talkie, yang satu lagi tim yang pegang itu Lutfi. Pas udah kabut, hujan gerimis, mereka udah pakai mantol. Kegiatannya jadi kayak semacam idle gitu, berhenti. Jadi ya sudah, mereka jalan udah jelajah aja dulu gitu. Jadi ngamatinya suara akhirnya. Di tengah perjalanan itu udah mulai masuk jam 2 kali ya, jam 2 menjelang jam 3 kan harus balik lagi. Itu handy talkie-nya Eko tuh bunyi kersek gitu kan. Terus ya udah disangkanya ini nyampe nih jarak jangkaunya Lutfi nih di range mereka, di range-nya saya kurang tahu sih berapa sih daya apa namanya istilahnya, pancarnya tuh berapa sih, apakah 50 meter atau berapa gitu, tapi bunyi tuh kersek gitu. Ditanya, Pi sampai mana Pi? Ditanya Lutfi. Ini hujan nih gitu. Si Eko tuh kayak monolog. Sana nggak balas Lutfi, cuma break. Eko kayak mancing break. Weh, Pi sampai mana Pi? Ini kondisi hujan gini kita mandek di sini disebutin lah ya lokasi titiknya seperti apa. Kondisinya kayak hutan semi terbuka gitu. Nggak ada balasan. Lama. Jadi kayak monolog. Wah, ini kok tapi masuk ini nyasar kali mereka kayak gitu. Tapi ini deket kalau udah jarak segini kayak gitu. Nah, pas baru mau naik, mau menyudahi kayak istilahnya kayak Eko out kayak gitu lah ya. Roger mau pergi, ada suara ini bapak-bapak tapi nembang Jawa. Itu di lereng Merapi. Disangkanya ada yang nembang dari sekitar mereka aja. Jadi kayak ada suara, mungkin gambarnya kayak yang ojo turu sore kaki, mungkin yang kayak gitu. Disangkanya itu dari udara yang terembus aja dari sekeliling.
Itu sontak berhenti tuh. Eko, Wahyu, Abror stop gitu, stuck. Panik kan. Makin terdengar aneh karena sebentar. Itu bukan dari sekeliling tapi dari handy talkie. Nah, langsung ngamuk si Eko itu, disangkanya Lutfi tuh disangkanya bercanda gitu, ngebreak nggak lucu gitu kan, apa sih ini, Pi, jangan guyon Pi, gitu kan, nggak berhenti di dalam handy talk itu keluar suara. Saya akan cerita dari sudut pandangnya Eko dulu ya, karena nanti menarik yang dari sudut pandang berikutnya di akhir cerita. Terus, wah ngapain ini, Pi jangan bercanda Pi, gitu kan, woi nyampe mana ini, woi, gitu kan, ini turun apa enggak, kayak gitu, karena kabut percuma, kayak gitu kan. Terus, wah nggak dibalas kayak gitu. Ya udahlah, caw aja lah, percuma. Eko ambil sebagai pemimpin itu ngambil keputusan. Udahlah, caw aja turun, karena percuma nih kita pengamatan udah sampai sini aja, kabut, hujan lagi, udah balik kanan. Ini trekking gampang sebetulnya kalau masih di bawah itu. Jadi ada tandanya karena beberapa itu masih berbentuk kebun dan bahkan ada jalur untuk orang ngambil batu belerang kalau tidak salah. Apa-apalah pokoknya intinya kayak itu jalur petani gitu, dan jalur ya katakanlah orang yang nambang pasir gitu, itu biasa di situ. Pas balik nggak ada jalurnya. Terus bingung. Eko sama Wahyu ini sama Abror tuh bingung. Nah si Wahyu ini saya harus jelasin karakternya. Wahyu ini karakternya itu diam-diam menghanyutkan, apa ya istilahnya, kalau orangnya tuh diem tapi begitu bunyi itu bisa ngumpat kasar gitu loh. Jadi beliau asu iki disasarno gitu kan. Gitu sama Eko, santai jangan ngumpat gitu kan. Si Wahyu ini kayaknya kan dia perokok ceritanya, pokoknya ngeluhnya tuh kecut, bibirnya kecut deh gitu. Terus ayolah kecut iki guys, ora iso ngedut deh gitu, nggak bisa ngerokok nih di sini hujan ya gitu kan. Iya sabar gitu. Yang dimarahin Eko dong karena kan leader, dia yang nentuin jalur, tapi pas balik nggak ada. Wah ini gimana nih, nggak nemu jalur, beneran nggak ada, padahal itu jalurnya terbuka dan harusnya ya orang lihat lah. Nah pada saat panik kayak gitu, kresek lagi tuh si handy talkie, bunyi lagi itu suaranya, dan disaut sama Wahyu, dimaki si Lutfinya, disangkanya suara Lutfi sih, suara nyinden tadi itu, nyinden nembang Jawa lah kalau, tapi suara laki-laki, dimarahin kan, asu kon Vi, woi Vi, gitu kan, di mana ini gitu kan, turun apa enggak nih gitu, iki kesasar gitu. Si Wahyunya marah-marah gitu kan, ya tidak lazim lah ya marahnya, tidak etis lah ibaratnya kalau di gunung itu. Terus disaut, udah jangan kayak gitu. Eko nih mulai merasa tidak wajar, momentum itu dianggap ini kayaknya udah mulai aneh nih kayak gitu. Dicek jam masih 2:30, oke, sebelum jam 3 kita harus balik. Udah lewat mana aja deh. Akhirnya sebagai leader tetap mimpin Eko nyari jalur kayak nyibak gitu loh. Jalan. Yang namanya handy talkie kemeresek terus terdengar suara bunyi itu bolak-balik sampai kemudian diputuskan matiin aja. Itu selain distracting juga disturbing gitu. Udah matiin aja. Dimatiin aja handy talkie, cetet, dah mati. Jalan mereka. Yang tadinya hutan semi terbuka, ketemulah jalur terbuka. Wah, udah terbuka itu putih semua. Di sana tuh kapur gitu ya. Kapur dan berpasir. Gimana jelasnya ya? Kayak gitulah konturnya. Ketemulah jalur terbuka ini. Wah, ini either penambang pasir atau penambang yang batu kapur itu gitu. Bukan belerang ya, batu kapur kali ya. Eko leader nanjak terus. Udahlah, lewat sana gitu kan. Wahyu ini perokok ya. Jadi kalau nggak ada si doping rokok itu, dia udah mulai ngos-ngosan. Soalnya jalurnya makin nanjak. Ya dimana itu tidak mungkin karena harusnya kita turun nih, nggak nanjak nih. Kita salah nih, kita malah jadi kayak mendaki nih gitu. Kondisi masih kabut, gerimis masih berjalan, dan makin mereka berjalan itu makin tebel kabutnya. Salah kok. Balik kanan aja. Balik kanan tuh lewat mana? Orang tadi hutan kita balik nggak ada jalan gitu. Waduh, gimana ya ini? Pas lagi istilahnya parnonya itu terdengar ini apa namanya tuh, apa bau belerang itu loh, bau belerang tuh kayak gimana sih, bau belerang itu jadi tercium. Wah ini udah mulai beracun.
Jadi di beberapa gunung itu kalau sudah mulai sore terus hujan gitu bahaya karena dia akan bawa udara belerang. Ini buat pengetahuan juga ya. Jadi kalau udah kayak gitu nggak ada cara selain menjauhi titik asal belerangnya ya. Masalahnya mereka kan nggak tahu nih. Jadi kayak mundur berapa langkah pun ini masih kecium gitu. Wah ini panik lah. Pada saat kayak gitu Wahyu tuh langsung aduh aku nggak kuat. Wahyu langsung nyender di batu. Ini buat ilustrasi ya. Jalurnya itu nanjak. Kanan mereka itu tebing batu, melandai tapi naik ya di kanan mereka. Sebelah kiri itu kayak jurang. Semuanya itu kayak kapur gitu. Putih gitu, serba putih, kabut. Jadi kayak universe-nya putih semua ini sekelilingnya. Nah, terus Eko yaudah berhenti dulu kayaknya curiganya si Wahyu ini keracunan. Saya lupa harusnya kita itu kalau ada belerang itu nunduk apa malah justru harus tetap berdiri ya. Jadi belerang itu katanya ini saya harus konfirmasi, harus cek lagi di Google ya, dan harus nanya dulu juga. Pokoknya nanti kalau teman-teman tahu silakan di-share ya di komen. Tapi intinya belerang itu di bawah lutut apa malah di atas lutut, sehingga kita harus dilarang jongkok apa malah harus jongkok. Nah itu problematiknya di situ. Saya lupa. Suhoki itu meninggalnya kalau tidak salah gara-gara itu juga gitu. Jadi gara-gara asap beracun lah. Ini masih belerangnya sih masih sayup-sayup, nggak kuat, cuman udah mulai membahayakan gitu. Ngasolah mereka bertiga, udah berhenti. Si Wahyu udah pusing banget. Aku pusing, aku nggak kuat nah gitu. Yaudah stop gitu. Nyandarlah di salah satu batu. Eko nemenin, Abror juga berhenti. Pada saat lagi panik-paniknya, kan tadi inget nggak? Udah dimatiin itu si Hondi Tolki. Bunyi lagi. Nah itu udah mulai mencekam. Karena dengan sadar Eko mematikan si Hondi Tolkinya. Tiba-tiba ada bunyi kesek-kesek gitu. Nah kali ini suaranya bukan bapak-bapak nyinden, tapi perempuan nangis. Udah mulai, wah itu langsung sini diambil sama Abror. Dari tadi Abror kan nggak ngomong apa-apa, nggak beraksi apa-apa, diambil sama Abror. Daripada makin panik, dicabut baterainya. Udah langsung diem. Itu mereka kondisi udah mulai keringetan, padahal dingin ya kondisinya, hujan tapi keringetan, udah saling lihat-lihatan. Eko udah mulai baca doa. Wahyu bukan tipe yang inilah agamis, jadi ya dia masih sibuk dengan rasa peningnya gitu kan. Wah suasana udah kacau lah itu kayak gitu kalau dibayangin. Jadi udah nggak ada siapa-siapa dan mereka nggak tahu mau kemana. Tiba-tiba dari bawah itu terdengar suara langkah. Kan tadi nanjak jalanannya. Ini jalannya setapak lah, setapak yang nggak terlalu lebar, nggak terlalu sempit. Ada suara langkah, nggak kelihatan apapun. Ini kabutnya udah ampun-ampunan nih tebelnya. Dari bawah semua noleh dong ke bawah. Terus muncul orang nggak pakai baju, pakai caping, nyunggi itu apa sih? Memikul ini ya kayu ya penopangnya. Terus depan belakangnya itu ada ininya, ada beban muatannya itu pakai anyaman bambu, isinya batu kapur. Oh petani kapur ini kayak gitu. Jadi dia jalan makin mendekat kan, seukuran orang normal biasa. Saat mendekat, apa Pak mau nanya Pak gitu kan. Dia ngeliatin aja. Hanya terlihat aneh karena mungkin dugaan Eko malah ini orang kayaknya juga parno kali ngelihat mereka bertiga ada di sini gitu. Bukan parno, lebih ke ngapain ini pada bertiga nih anak-anak muda gitu. Pokoknya ngeliatin juga sama-sama bingung gitu. Pak nanya Pak, jalur pulang ke ini kemana ya? Dia nunjuknya ke atas. Kayak gitu. Pakai dagunya karena tangan kanan kirinya tuh sibuk gitu. Dia nunjuk waktu dia ya ke atas, kemana? Ke arah kemana dia bapak ini berjalan gitu. Jalan lagi sih bapak ini, truk ditinggal. Piye kayak gitu, piye ini si apa namanya Eko sama yang lain. Naik aja Pak. Tunggulah si Wahyu, aku masih pening banget. Aku jalan malah tumbang kayak gitu. Ya sudah, toh bapak itu udah ngasih direction. Ditungguin masihan bertiga itu. Nah Eko ini membelakangi arah bapak itu pergi. Jadi si Eko dan Abror sama-sama Eko itu ngelihat ke bawah, Abror sama Wahyu itu ngelihat ke arah bapak itu pergi. Di tengah keheningan langkah yang semakin menjauh, kan bapak itu pergi menjauh nih.
melewati kabut gitu ya, melewati kabut terus hilang aja. Ya sudah hilang. Wahyu tiba-tiba teriak-teriak sambil ngelihat ke arah bapak itu pergi menghilang. Kayak gitu kan. Parno lah si ini mereka si Eko sama Abror. Ngopo yuk gitu kan. Terus nunjuk. Eko ya sontak balik kanan ngeliatin apa yang ditunjuk. Apakah bapaknya balik lagi mukanya serem apa gimana? Enggak ada siapa-siapa. Eko sama Abror yang enggak lihat siapa-siapa. Wahyu tapi masih bukan tergila-gila, berteriak histeris. Kayak gitu. Jadi nunjuknya tuh beneran panik gitu loh. Apa sih? Belum sempat konfirmasi apa-apa, pingsan si Wahyu. Udah. Itu benar-benar nggak bisa dibawa itu. Aduh gimana ini kayak gitu kan. Terus si Abror ini kayaknya backgroundnya mungkin apa santri apa-apa. Dia baca selawat yang Eko sendiri nggak tahu selawatnya apa. Jadi kayak kalau kita tahu, kalau orang muslim mungkin salawat kan kita tahu bacaannya ya itu aja gitu bacanya. Ini enggak nih nggak tahu, kompleks lah bacaannya. Jadi kayak chanting itu apa ya? Istilahnya ngoceh ya, berceloteh tapi baca salawat itu sambil diem gitu. Terus Eko inisiatif ini keracunan belerang, mikirnya Eko tuh gitu. Ya udah sesimpel itu aja. Bro, tarik aja dipikul aja si Wahyu sama kita berdua. Jadi Eko ngambil ketiak kanan, Wahyu ngambil ketiak kiri, diseret terus kemana arahnya? Tadinya kan ke arah atas sesuai instruksi bapak itu. Abror narik. Jadi kayak Wahyu ini kayak ditarik, Eko sama Abror tarik-tarikan gitu. Kemana itu? Tadi bapak itu nunjuk ke atas. Enggak, ke bawah, kata Abror. Tadi bapak itu nunjuk ke atas, ke bawah. Udah cepetan ditarik sama Abror. Eko dalam kondisi yang meskipun dia leader ya, tapi udah ngelihat keseriusan Abror yang dari tadi cicing baik, ibaratnya diem aja terus kayak gitu. Wah ini ada sesuatu sih kayak gitu. Eko ngalah lah ibaratnya langsung. Oke, turun mereka. Dan bener, itu bayangin bawa orang yang pingsan digotong kayak gitu ya nyeret krok kayak gitu kan, jalur yang mereka turun ke bawah itu kakinya si Wahyu tuh nyeret srok. Berat itu. Si Abror tuh beneran kayak kesetanan gitu. Jadi cepet gitulah jalannya. Eko ya ke bawah dong, kesulut kondisi kayak gitu, panik. Nggak tahu yang dilihat Abror tuh apa. Jadi Eko tadi ngeliat sih nggak ada apa-apa ya. Jadi turun ke bawah, makin ke bawah. Mereka masuk ke hutan yang sama. Nah, pas di titik tadi, inget gak pertama kali mendengar suara sinden, suara tembang Jawa di Hendy Talkie itu udah ada jalur lagi. Loh, tadi nggak ada. Sumpah nggak ada tadi jalannya si Eko kan. Ya, Abror juga mengkonfirmasi, iya emang nggak ada. Udah ikutin aja jalurnya gitu. Baru nyampe titik berapa itu, setelah melewati yang titik mereka mendengarkan itu kan makin turun, masuk ke dalam hutan lagi gitu ceritanya. Ke dalam hutan, kabutnya makin menipis, hujannya makin mereda, mereka baru nyala lagi itu Hendy Talkie. Itu super aneh. Ingat nggak tadi yang baterainya dicabut sama Abror? Ada bunyinya tapi si Hendy Talkie itu ada di ini ya, sakunya Eko gitu, saku kantong ininya tasnya kali ya. Suaranya Lutfi di belakang Lutfi suaranya panik. Turun, ayo turun dulu kayak gitu, suara panik tapi dari Hendy Talkie. Di belakangnya ada suara Erik sama Nurul tuh kayak nangis, ada suara itu, yakin suara Nurul gitu si Eko. Lihat-lihatan Eko sama Abror sembari mendengarkan suara Lutfi yang panik dan suara Nurul yang nangis di belakang kayak gitu. Kayak gitu kan. Ya ada suara Erik lah, pokoknya bersautan antara Erik dan Lutfi itu. Jadi kayak ada sesuatu nih, geng mereka juga nih. Lihat-lihatan dipercepat langkahnya, makin turun gitu. Jadi kayak ada sesuatu yang mengejar seolah-olah dari puncak Merapi gitu. Turun udah ya, itu dalam batin mereka ya, berseru lah ibaratnya. Akhirnya mereka ketemu di titik ke tempat si entah ranger entah apalah, pokoknya ketemu sama orang yang berwenang di kaki gunung situ gitu. Terus kenapa itu mas ya gitu, langsung ditopang. Jadi ini katakanlah udah lepas dari bahaya nih. Wah, dilepas dari bahaya, disambut si Wahyu dibopong bareng-bareng, dimasukin ke kayak semacam lock ya, kabin lock gitulah, kabin dari kayu gitu, dimasukin. Wahyu digeletakin. Eko langsung ngomong ini keracunan belerang kayak gitu. Wah, langsung di penanganan. Saya kurang tahu. Tidak lama kemudian si Eko langsung
berdiri gitu langsung, Mas, teman saya juga kayaknya dalam bahaya, tim satu lagi kayak gitu. Di situ mungkin ada beberapa orang kali ya. Terus inisiatif Eko langsung nanjak lagi, bagaimanapun dia leader nih, apalagi di kubu yang satu tuh ada Nurul cewek. Wah, langsung yaudah dibantu. Abro nggak mau naik lagi, Abro udah di situ doang. Bro, ayo bro, ora wis ya gitu, udah di situ udah menyerah lah gitu lah. Si Eko langsung wah bodo amat dah gitu. Terus Hendo Tulkinya sumpah ya, di Tolki nggak ada baterainya, jadi terus ngikutin suara di Tolki, di mana posisi ya gitu kan, sambil teriak-teriak itu dibantu sama mungkin satu orang ranger. Pokoknya nanjak, tadi teman Anda kan ke kiri kan? Iya gitu, terus diikuti jalur kiri, ketemu. Kondisinya hampir sama seperti Eko, Wahyu dan Abro tadi. Kondisinya cuman yang menggelepar itu Nurul cewek. Nurulnya menggelepar tapi masih sadar kalau Wahyu tadi itu udah tumbang kan. Ini enggak, Nurul tadi udah kayak, Nurul tuh kondisinya kayak sadar tapi tidak sadar, tidak pingsan tapi kayak berhalusinasi gitu, nangis kayak gitu. Ternyata dari mereka, dan si Hendy Tolkiennya Lutfi itu ternyata dari samping ini ya, di apa namanya tuh, cantolan tas, kan tasnya tas punggung, di salah satu cangklongannya itu di situ selipin. Pas nyampe situ suara Hendy Tolkiennya Eko mati langsung, ya udah mati, ketemu orangnya sih, gue nggak tahu gimana ceritanya, ketemu langsung dibantuin, bawa Nurul juga masukin ke kabin lock gitu. Pas langsung masuk kabin lock, hujan deras, udah itu kayak gitu kondisinya. Jadi mereka terkunci kayak di kabin lock itu bareng-bareng sama ranger. Tapi anggaplah ini udah sampai titik selamat ya. Oke, mereka melega. Wah, alhamdulillah udah yang penting. Tapi kan masalahnya belum tertangani semua, yaitu kondisi di mana Nurul itu masih kayak ya mungkin keracunan juga. Wahyu masih belum sadarkan diri. Sampailah jam 4, diputuskanlah Abro tuh sholat asar sendirian. Eko langsung lari nyambut jadi makmum gitu, ikut sholat sambil berdoa, tanggung jawab lah, dia kan ketua kan. Udah selesai semuanya itu disadarin, pokoknya Nurul dulu yang sadar langsung nangis girap-girap, dan girap-girap itu apa ya, histeris gitu, turun yuk, aku nggak mau, aku diikutin terus kayak gitu. Terus diikutin apa gitu. Tadi ada pokoknya dia mau cerita langsung nggak boleh sama si rangernya, mbak jangan cerita di sini mbak, kita turun dulu aja gitu. Kondisinya jadi 50-50, ini mau nunggu hujan reda terus pakai mobil diantar turun, atau kan mereka bawa motor, jadi bingung nih motornya mana satu-satu lagi. Terus nunggu temennya sadar gitu, si Wahyu itu sadar, karena nanti harus harus bawa motor gitu kan, tapi kan nggak mungkin kondisinya. Akhirnya itu udah terpaksa ditungguin sampai mereka sadar di malam hari. Udah mau maghrib lah, itulah disadarin, Wahyu sadar, berhasil bangkit gitu kan. Sama takut juga, Nurul udah kayak orang udah parno, pokoknya dia pikirannya turun, nggak mau di situ, nggak mau di kabin lock. Dia ngerasa tetap ada yang menghantui, jadi kayak ada yang ngikutin gitu, tapi nggak mau jelasin lah, dia nggak bisa jelasin juga. Kalau jelasin dimarahin sama si mas mas rangernya. Diem, dalam kondisi diem ketakutan, Wahyu bangkit akhirnya, terus wis kabeh iki wis medun wae, turun aja kayak gitu kan. Iso nyopir ora kowe kayak gitu. Ditanya Wahyu, kamu bisa bawa motormu enggak? Siso ayo turun. Kondisinya udah mulai reda hujannya, pokoknya mereka turun. Pada saat itu turun lewat Kaliurang, lu sampai kemudian di titik ngumpul langsung di kos-kosan. Jadi niatnya itu kan ngumpul balik di kampus, nggak jadi. Kosan yang terdekat, kosan Erik atau Lutfi lah, pokoknya berhenti di kos-kosan itu. Nurul langsung nangis kenceng banget. Wah, itu satu kos-kosan cowok lagi ya, pada panik semuanya, termasuk bapak kosnya ada gitu kan. Kenapa gitu kan, kenapa gitu kan. Terus saya pak nggak bisa diceritain sekarang, bantu aja pak, bantu gitu. Akhirnya terus ditenangin, dikasih minum teh panas atau apalah, termasuk si Wahyu yang dari tadi ngoceh terus sekarang kayak nggak punya nyali gitu, diem aja. Terus akhirnya dibilangin, udah ini kan udah dibawa, ada apa gitu, ditanya, dikonfirmasi sama Eko. Dari Wahyu dulu ya. Jadi Wahyu itu pas tadi inget nggak, ada bapak bawa pakai caping, bawa batu gamping atau batu kapur gitu. Kan mereka nanya, kondisinya mereka di tanjakan, jalurnya itu menanjak, kanannya itu tebing, kirinya itu jurang.
bapak itu berjalan ke atas sambil nunjukin kalau jalannya ke atas gitu kan. Terus ngelewatin kabut. Eko dan Abror ya udah nggak melihat bapak itu, ya namanya juga hilang di kabut. Nah yang Wahyu lihat ini yang disturbing. Jadi bapak itu tidak mematuhi hukum perspektif. Hukum perspektif itu kalau kita makin menjauh, objek makin menjauh dari mata, makin kecil, ya kan? Ini enggak, bapak itu ukurannya sama, tapi dia ke arah atas. Jadi bayangin kita melihat orang di depan muka kita tingginya segitu, 100 meter di sana dia masih setinggi itu. Jadi kayak optiknya itu rusak gitu loh, optik astralnya itu rusak. Dia makin ke sana, loh kok ukurannya sama, jadi gitu. Terus dia menghilang di balik bukit, mungkin karena tersamar kabut ya, ukurannya tuh besar banget. Jadi seolah-olah bapak itu membesar. Loh Wahyu girap-girap lihat itu, panik lah. Pingsan dia. Bapak itu nggak kemana-mana ya, cuma membelakangi tapi badannya membesar sampai kemudian menghilang di balik perbukitan yang mana juga tersamar kabut gitu. Itu penyebabnya di situ. Eventnya itu dulu Wahyu. Nah Nurul ini baru diceritain semua tuh. Jadi ternyata Erik sama Lutfi itu di satu titik yang sama dengan mereka yang di Tolkiennya tuh bunyi. Disangkanya itu kode dari Eko, entah instruksi untuk naik atau lanjut itu nggak tahu gitu. Lanjut atau turun itu nggak tahu. Dijawab break apa kok gitu kan, si Lutfi nanya tuh yang pegangin di Tolkiennya. Yang terdengar tuh suara nangis perempuan. Kalau yang Eko kedengeran suara nyinden laki-laki nembang Jawa, kali ini suara nangis. Itu saat yang sama Nurul langsung tutup muka jongkok. Jadi Nurul tuh kayak merasakan kehadiran sesuatu lah, makhluk ya, seiring dengan suara tangisan itu, dan itu bertubi-tubi. Jadi jalan sedikit terdengar lagi, Nurul jongkok lagi, turun yuk kayak gitu. Nah pas lagi turun itu Nurul langsung ngomong aku gitu, aku dapat hari ini, langsung deres gitu. Wah udah itu. Jadi kayak apakah rasa takut itu memicu dia menstruasinya datang lebih awal, karena emang bukan jadwalnya katanya gitu. Jadi dia langsung dapat di situ, dia harus ganti ya harus nempelin pembalut gitu. Tapi kondisinya adalah mereka disasarin juga gitu. Jadi sambil sesekali terdengar suara yang di Tolkien yang bunyi ada suara perempuan, keinginan untuk turun juga terhalangi. Mana ini makin deres. Pantesan pas lagi nyampe ke kabin lock, kondisinya udah gelap, itu bau amis lah ibaratnya lah ya, bau amis busuk darah gitu ya. Ternyata itu darah menstruasinya Nurul. Itu nggak diceritain, makanya baru pas lagi nyampe di karena celananya tuh celana pramuka yang coklat itu loh, jadi nggak kelihatan. Mana pas turun itu hujan, jadi nggak kelihatan basah gitu. Begitu nyampe bawah, pas nanti di kos-kosan langsung ceritain, oh iya. Terus Nurul nggak mau bunyi itu, nggak mau bersuara apa yang mengikuti dia sampai, padahal dia udah di bawah. Dia nggak mau ini cerita, nggak diceritain lah apa yang dia lihat itu, nggak mau diceritain. Dia cuma ditolong, terus dia beli pembalut di kos-kosannya Lutfi itu, di kos-kosannya Lutfi atau Erik lah. Selesai urusan terus pulang ke rumah masing-masing membawa misteri. 2 hari yang namanya Nurul sama Wahyu itu nggak masuk. Saking cemasnya Eko, yang didatengin itu Wahyu didatengin. Terus itu ternyata dia langsung kayak keluar dari klub gitu. Terus kalau dia ngomong kayak gini, aku keluar dari ornitologi lah. Kenapa gitu? Pokoknya intinya aku nggak mau ikut lagi gitu. Takutnya aku membebani. Yang kedua, kalaupun aku harus ikut, kalau nanti ada pengamatan di lapangan aku nggak ikut lagi kayak gitu bilangnya. Nah terus kan Eko penasaran. Oke lah kalau si Nurul menstruasi pemicunya. Nah si Wahyu ini apa nih? Pasti kan ada sebabnya kan. Maksudnya apakah Eko sih menduga, ngomong kasar ini anak kan bolak-balik ngumpat ya ibaratnya, dan orang nggak sabaran gitu kan ditanya. Tapi terus Wahyu sendiri yang jujur gitu. Aku soalnya belum bisa bertobat, jadi aku takut naik ke atas lagi. Tobat apa gitu? Tobat ciu gitu. Bertobat dari minuman keras gitu. Jadi ada dugaan si Wahyu ini sebelum pengamatan, ya emang dia kayak gitu sih. Sebetulnya biasa gitu minum-minum yang kayak gitu. Cuman mungkin dia habis party sebelumnya gitu. Jadi pas pengamatan itu dia mulai gampang tersulut gitu. Atau mungkin pas lagi mau nanjak juga udah minum, udah kondisi agak mabuk gitu loh. Itu bisa jadi itu penyebabnya. Tapi Eko mengambil kesimpulan, ini mah karena dia ngumpat-ngumpat. Dan di tim mereka
kan ada yang menstruasi, jadi itu merambat ke tim yang lain gitu. 2 hari Nurul nggak keluar, 3 hari nggak masuk kampus, 3 hari nggak ketemu, sampai kemudian seminggu itu baru datang, karena didatengin di kos-kosan Nurul tuh nggak ada, jadi kayak pulang kampung gitu. Pas pulang balik ke Ornito di klub, ditanya, balik lagi dia akhirnya dalam kondisi segar ceria, udah tidak murung, tidak terhantui lagi gitu. Terus barulah dicerita si Nurul itu bahwa pada saat ada suara tangis di Handy Talkie itu, sebetulnya itu dari mereka nanjak sehabis duhur itu udah ada yang ngikutin. Nurul tuh ngeliatin ya ada perempuan, tidak dideskripsikan, pokoknya perempuan. Dugaannya kalau ini memang di daerah Merapi itu ya mungkin berpakaian ada Jawa kali ya, jadi ngikutin. Itu Nurul udah mulai parno gitu. Jadi baru di satu titik ketika mendengar suara tangis, ya perempuan itu yang nangis, dan Nurul itu ngelihat sosoknya. Sialnya itu kebawa sampai bawah. Jadi ketika di kabin lock dia disuruh dipaksa nyeritain sama Eko, nggak mau nyeritain, dan dilarang juga sama Ranger. Sebetulnya dia emang nggak mau ngomongin, karena kalau dia cerita makhluk itu masih ada di ngikutin dia, bahkan sampai ke kos-kosannya Lutfi gitu. Jadi pas dia pulang kampung itu kayaknya dibersihin dan baru berhasil tenang ketika balik lagi ke kampus gitu. Itu cerita mistisnya Eko. Ini saya pernah ceritakan juga sepenggal di salah satu episode Gerbang Horor, saya lupa yang mana, tapi nggak lengkap. Ini yang versi lengkapnya. Itu sih teman-teman yang bisa saya share. Insya Allah ini nggak ada kesalahan dalam perekaman, jadi bisa dinikmati episode penayangannya. Oke? Saksikan terus penayangan Webtoon Kemala setiap malam Jumat pukul 10 malam, dan jangan lupa disebarkan. Dan ini menarik nih, Kemala ini sudah punya official merchandise. Teman-teman bisa membelinya di Shopee dan Tokopedia MRJN. MRJN itu dibacanya Mary Jane, atau di mrjnstore.com/buy gitu. Itu sering kita promoin, dan jangan lupa kunjungi diarikemala.com. Sebarkan Webtoon Kemala agar rating Kemala makin naik dan makin banyak yang bisa menikmati petualangan Kemala di dunia astral. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.